Saudara-saudari, selamat pagi. Dimanapun kalian berada, selamat pagi. Hari ini kita sampai di kitab Hosea pasal 14. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Akhir dari kitab dan satu pasal yang bagus. Maaf. Kemudian kita akan bertanya, kalau tidak ada 13 pasal di depan itu boleh enggak? Kan sampai di 14 itu pembicaraan Tuhan dengan Israel. Mungkin kita senang akan melihat film yang romantis dan semuanya diakhiri dengan yang indah. Dan di depan 13 pasal di depan seperti tidak terjadi apapun. Itu tidak mungkin. Israel berjalan dalam jalan kebodohan dan sangat yang membengkok. Dia tidak bisa berbalik kembali. Allah di sejarah ini berulang kali memanggil mereka dan menyuruh mereka, dan Allah berulang kali ingin menyembuhkan luka-luka mereka, tetapi dosa mereka menghalangi Allah. Dan kita boleh demikian merenungkan, pada saat kita berdosa, pada saat kita bergumul dalam dosa, inginkah kamu Allah untuk menyembuhkan kamu? Kamu pasti tidak ingin. Begini, karena saya begini gembira, mengapa kamu mengganggu saya? Tetapi pada saat sakit, Allah bisakah untuk menyelamatkan dia? Bagaimana pendapatmu? Mungkin kamu juga bilang tidak. Ya, kalau sakit pergi menyembah berhala. Iya, karena saya masih punya dana. Banyak lagi berhala dan mesbah. Dan saya mendapat banyak untuk pemulihan. Demikian Allah di dalam keadaan demikian tidak bisa membantu Efraim. Kemudian Allah membangkitkan Asyur dan Aram untuk menyerang mereka. Sampai mereka babak belur. Tetapi dia masih punya kecakapan dan punya harta benda. Dengan menggunakan harta benda untuk menggantikan, untuk melindungi keamanan negara. Tidak terkira uangnya pun habis. Bahkan sampai lembu tuangan Betel pun diberikan kepada Asyur. Seluruh lembu emas diberikan kepada Asyur. Tapi apakah itu menghentikan serangan Asyur terhadap Israel? Tidak ada. Semakin kamu miskin, Asyur semakin gembira. Kamu semakin tidak ada pertahanan. Tetapi dalam keadaan demikian, kita masih tetap dibutakan. Kita mengira kita punya uang bisa menyelesaikan segala perkara. Seperti saya katakan dalam proses, baik mengatakan akan yang mereka nikmati pesta mereka atau kemerosotan mereka, ada masalah mengandalkan orang asing. Adakah kamu merasa di dalam hati Israel tidak ada Allah? Kalau kau bertanya pada Israel, benarkah kamu tidak punya Allah? Tetapi dia akan menjawab, bukan demikian. Lihat, inilah lembu tuangan kami Tuhan yang membawa kami keluar dari Mesir. Dia menunjukkan lembu tuangan sebagai Tuhan. Dan imam-imam pun banyak, mesbah-mesbah pun bertambah banyak. Mereka semakin meninggalkan Allah. Mereka bukan tidak ada agama, tetapi agama mereka itu membohongi mereka sendiri. Satu agama yang palsu yang tidak bisa sungguh-sungguh membantu mereka. Agama yang tidak bisa menolong kehidupan mereka. Seperti seorang anak, dia terjatuh, tangannya tergores dan berdarah. Mamanya menggunakan air liur untuk menggosoknya untuk membunuh bakteri.
Tapi apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Sesungguhnya tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah. Dan kapan Allah mulai turun tangan untuk menyelamatkan Israel? Pada saat peringatan mereka di hadapan matanya itu sangatlah nyata. Mereka tertubruk, mengeluarkan darah. Mereka sudah babak belur, tetapi mereka tidak bisa mengandalkan Allah dan percaya pada Allah. Mulai menghalangi mereka menghalangi mereka, yaitu mereka pesta pora mereka, kepalsuan agama mereka. Mereka mengira kalau punya agama bisa menolong mereka, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Tidak ada kasih setia, tidak ada 10 perintah Allah, tidak berjalan di jalan arah. Pada saat dia masih ada sedikit keuangan, harta benda, maka dia merasa harta benda bisa menyelesaikan perkara. Kita melihat di setiap keadaan Allah tidak bisa menolong mereka, dan di setiap saat Allah terus berseru kepada mereka. Dan seperti di depan dikatakan agar Hosea untuk mengasihi sekali lagi. Walaupun aku meninggalkan mereka, tapi aku tetap mencintaimu. Menyuruh Hosea untuk mencintai sekali lagi. Tidak sampai di sini, ini ada sampai di pasal 11 ada perbandingan, sampai ada kita di pasal 14, yaitu yang saling berhadapan. Dari Mesir ku bawa pulang anakku. Dari Mesir ku panggil anakku. Dari pasal 11 14 itu pembicaraan Allah terhadap anaknya. Demikian Efraim berdoa. Kita lihat di pasal yang ketiga di Indonesia Alkitab ayat keempat yang terakhir. Pasal 14 ayat 4. Kepada buatan tangan kami mereka, karena engkau menyayangi anak yatim. Dia merasa Allah itu bukan istrinya. Mereka dipukul, babak belur. Dia sudah tahu meninggalkan Allah Bapa. Dia hanya mengatakan dirinya sebagai anak yatim. Saya sekarang tidak punya apa-apa. Mohon engkau menyayangi aku. Hari ini lihat di pasal 14, keselamatan itu adalah proses dalam sejarah. Dan hubungan kita dengan orang lain juga punya sejarah. Sedikit seorang kalau kita menginjilkan langsung percaya. Kalau pasti tepat kamu tekan tombolnya baru bisa percaya. Jadi setiap orang punya waktu yang berbeda. Pada dalam proses atau dalam keadaan sesuatu Allah tidak bisa menolong dia. Dia merasa benar sendiri, dia dibutakan, dia mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Allah berkata, aku ingin menyembuhkan Efraim, tetapi aku tidak bisa menolong dia. Tetapi mengapa sampai di 14 mulai pertolongannya? Kita lihat di pasal 13 yang terakhir, dikatakan Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan dirembukan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Ini dikatakan nasib dari kerajaan utara Israel. Dikatakan runtuhnya kerajaan Israel. Mereka berjalan dalam kebinasaan. Apa yang mereka harapkan tidak bisa diharapkan lagi. Dia hanya bisa tewas di mata pedang orang lain. Satu pertumpahan darah yang sadis ada di hadapan mereka. Boleh dikatakan ini adalah jalan ini telah berakhir. Tetapi mengapa ada pasal 14? Karena penghukuman itu bukan keinginan Tuhan atau koma.
tetapi penghakiman masih banyak, ada jalan keluar. Dengan tema laki-laki pulang rumah pasti ada jalan. Kamu tahu akan ada jalan keluar. Laki-laki pulang rumah pasti ada jalan. Efraim pulang rumah pasti ada jalan pulang. Ayat 4:1 sampai pertama. Allah membuka jalan, anak membuka berdoa. Ini pembicaraan Allah setelah Israel diruntuhkan, telah mengalami pedang yang telah pertumpahan darah, yang hanya tinggal adalah orang-orang pelarian, yang mereka yang termasuk pemuka mereka. Dan Allah berkata, aku mengajar kamu untuk berdoa dan mengajarmu untuk pulang ke rumah, untuk pulang kembali kepada Tuhan Allahmu, karena kamu telah tergelincir karena kesalahanmu. Yang kedua dikatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya. Di situ sampai pada pasal ketiga, itu adalah doa Efraim. Ini bukan yang doa yang Efraim bisa doakan, tetapi ini pengajaran Allah kepada Efraim. Seperti kata-kata ini dikatakan di mulutnya Efraim. Katakanlah demikian. Aku berikan kamu nomor PIN, passwordnya. Kamu ada password, nomor PIN-nya, kamu bisa pulang ke rumah. Berdoalah demikian. Bisakah kamu berdoa demikian? Nomor PIN-nya telah dikasih kepadamu, nomor identitasnya. Bagaimana berdoanya? Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Efraim telah menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Di dalam sejarah dia selalu berbuat kejahatan. Bahkan dikatakan setiap raja mereka terus saling membunuh. Setiap ada peralihan kerajaan, dinasti atau raja itu pasti banyak pertumpahan darah. Di sini mohon Tuhan untuk Allah untuk mendapatkan yang baik. Dalam kesalahan mereka kamu bertobat kepada Allah, maka akan kupersembahkan pengakuan kami. Seperti pas Mazmur 51. Daud berkata, lembu aku tidak persembahkan, aku hanya mempersembahkan pengakuan kepada Allah. Terhadap persembahan lembu, korban Allah tidak berkenan. Semakin banyak mezbah didirikan, semakin banyak dosa mereka, semakin memperbanyak dosa mereka. Dengan korban persembahan tidak bisa untuk menyelamatkan mereka, hanya pengakuan. Tetapi kamu harus berkata, bukan hanya di dalam hatimu tak berpikir, telah mengaku kepada Allah. Di 611 pun bisa didengarkan, ada orang yang berkata demikian. Berkatalah dengan suara yang kamu dengar, suara yang bisa kamu dengar. Jangan kamu mengira hanya di otakmu yang berputar-putar. Kamu mengira itu sudah berdoa, tapi katakanlah keluar dengan mulutmu, dengan korban pengakuanmu, dengan suaramu yang kamu dengar, terdengar olehmu, Allah pun mendengar. Bertobatlah kembali kepada Allah. Jangan menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Dan bagian yang kedua dalam doa ini di ayat ketiga. Asur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak mengandalkan kekuatan bangsa asing, dan jangan mengira ada kecakapan dan jalan keluar.
mengandalkan Allah. Allah diletakkan yang paling terakhir. Semua itu tidak dia andalkan sampai pada akhirnya hari ini negara telah dibinasakan, sampai untuk hidup pun sudah telah dirusak. Kamu bisa renungkan mereka menyanggah pada mimbar, tapi telah diruntuhkan. Dia berseru kepada Allah, aku tidak lagi mengandalkan Asur dan Mesir. Ya Tuhan, aku sungguh hari ini percaya pada Engkau dan mengandal Engkau. Ya Allah kami adalah ciptaan Engkau. Ini bisa dibandingkan, Efraim berkata, kami yang Engkau buat selain Allah. Siapakah yang bisa menggunakan tangan untuk membuat nyawa kami? Setiap berhala dibuat oleh manusia. Hanya nyawa kita yang dibuat oleh Allah, buatan tangannya. Jadi ini 10 perintah dari perintah yang pertama. Aku percaya Allah Bapa, hanya Dialah yang menciptaku, hanya Dialah yang mengasihiku, hanya Dialah yang mengenal akan aku. Efraim akhirnya sampai pada langkah ini, tapi apakah ini doa mereka? Allah sangat menanti doa-doa mereka yang demikian. Ini adalah Allah yang mengajar Efraim untuk berdoa. Dalam keadaan yang demikian, apakah kamu pun bisa berdoa? Apakah kamu merasa setelah berdoa ada semangat, punya semangat untuk hidup? Doa ini tidak ada hasilnya. Berdoa dalam kesusahan untuk menyelesaikan perkara dalam kesusahan ini adalah bencana. Kita mengira doa itu, tetapi itu hanyalah angan-angan kita. Tetapi sampai di sini Allah mengajar Efraim untuk sungguh-sungguh berdoa. Hanya Engkaulah Allah yang membuat kami. Segala berhala itu buatan kami. Saya tidak punya kekuatan, demikian berhala pun tidak punya kekuatan. Semua orang adalah manusia. Asur, dia adalah manusia, hanya Engkau adalah Allah kami yang menciptakan kami. Hanya Engkaulah yang membuatkan hidup kami. Kami tidak akan berkata lagi ya Allah kami kepada buatan tangan kami. Dengan sungguh-sungguh berkata kepada Allah, sungguh Engkau yang membuat kami, sungguh Engkau adalah Allah kami, sebab karena Engkau menyayangi anak yatim. Kita tidak usah modal dalam berdoa. Kita tidak bisa tawar-menawar, sebab kita tidak berharga sama sekali. Hanya mohon belas kasihan Allah untuk berbelas kasihan kepada anaknya, kepada Efraim. Pada saat Efraim berdoa demikian, Allah berkata, kamu telah menekan tombol yang tepat dan nomor PIN-mu, nomor password-mu. Ini adalah awal untuk kamu pulang. Walaupun tanganmu berpegang pada mezbah yang telah diruntuhkan, atau mungkin kamu telah dibawa pembuangan, dibawa ke Asur, asal kamu berdoa, maka kamu akan mendapatkan belas kasihan. Ini adalah password yang aku berikan kepadamu. Di ayat ke-4 atau Alkitab ayat ke-5. Allah menjawab doa Efraim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Dulu belum surut, maka pedang tentara bisa sampai di Samaria dengan kekuatan Asyur untuk meruntuhkan kerajaan
kerajaan Israel. Pada saat Israel dibinasakan, aku bisa memulihkan luka-luka mereka. Mereka tidak ada andalan lagi. Dia tidak bisa membanggakan diri lagi. Dia tidak bisa merasa benar sendiri. Bahkan kepercayaan palsu mereka pun telah dimusnahkan. Mereka bisa kembali dan aku bisa menyembuhkan. Saya ingin membawa kalian di ayat sebelumnya. Di pasal ke-7 ayat pertama. Dikatakan, apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Allah sudah ingin menyembuhkan mereka dan ingin mereka mengalami kesembuhan ini, tetapi belum lagi tangan menjamah, telah tersingkap kesalahan mereka dan kejahatan-kejahatan mereka, penipuan mereka, kejahatan mereka, penipuan mereka, pertumpahan darah, balas dendam dan murka mereka. Semualah telah tersingkap. Jadi berkata, Allah akan menjawab, apakah Efraim bisa disembuhkan? Atau ada kalanya kita sudah bolak-balik sakit di ranjang, kita berdoa pada Allah, kita pun harus bertanya pada diri kita sendiri, seberapa seriusnya aku terhadap dosaku, seberapa seriusnya aku terhadap Allahku. Allah sangat mengenal akan drama hidup kita. Dia melihat langsung tersirap. Dia tahu terhadap sebagian orang, dia terus menanti waktu tiba. Sampai habis hilang tenaga kita, tidak bisa mengandal diri kita, dan kita dengan untuk percaya pada Allah, maka Allah akan menyembuhkan luka mereka. Tetapi sampai di sini Allah berkata, aku akan menyembuhkan mereka, bukankah sudah terlambat? Tetapi sesungguhnya dalam sejarah Allah berkata tentang ini, bukan Allah belum siap, tetapi Israel tidak siap. Tidak kelihatan, tidak dipikirkan. Yang bisa diandalkan, mereka mengandal benda yang lain, barang yang lain, atau negara yang lain. Mereka tidak mengandalkan Allah. Maka hari ini Allah berkata, aku akan menyembuhkan Israel. Bukan hanya hari ini, tetapi dia selalu menanti. Kesembuhan ini telah menanti. Kita sampai 5 dengan 8 di paragraf berikutnya. Kalau Efraim dengan berdoa dan kembali kepada Allah, Bapa Surgawi akan berkata, aku akan memberimu yang baik. Aku akan menunjukkan kehidupan bagimu untuk kamu lihat. Saya menumbuhkannya bagi Israel. Mengapa? Karena aku percaya negeri Israel bisa menjadi Taman Eden. Asal kamu kembali, asal laki-laki kembali pulang, Taman Eden bisa dibangun kembali. Allah berkata, aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjalurnya akar-akar seperti pohon hawar. Tidak lagi terlihat berhala, tidak ada lagi kota-kota, tidak ada lagi dalam satu kepolitikan atau di sini sungguh-sungguh seperti pulang di Taman Eden. Asal kehidupan Israel mereka bertobat, maka dia akan berbunga seperti bunga bakung. Adakah kamu melihat bunga bakung, dia dari waktu menguntum sampai dia mekar, kamu bisa sambil bunganya mekar, kamu akan mencium bau wanginya. Saya pun membuat foto yang banyak sampai dari kuntumnya sampai bunganya mekar. Satu bunga yang indah. Saya lihat
perlihatkan bagi seseorang. Kamu setiap hari memberi aku melihat. Sesungguhnya saya tidak tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi yang saya ingin perlihatkannya itu indahnya bunga waktu mekar. Banyak waktu kita melihat, yang kita lihat bunga sudah mekar, tetapi dalam prosesnya itu sangat indah. Maka dikatakan embun bagi Israel. Dia akan berbunga seperti bunga bagong dan menjalurkan akar-akarnya seperti bunga hawar, pohon wakar. Ranting-rantingnya akan merambak sembaranya seperti pohon jatun, berbau harum seperti di Lebanon. Tahukah kamu seberapa tinggi pohon di arsdi yang di Lebanon? Dia sungguh tinggi, besar. Kita hanya melihat di bumi, tetapi di bawah bumi itu lebih lihai lagi. Dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar karena hidupnya mulai berakar, bukan hubungan yang palsu, bukan agama kepercayaan yang palsu, tetapi kehidupan yang sungguh-sungguh. Allah ingin kita untuk berakar, bukan penampilan, bukan menyenangkan hati orang. Seberapa dalam akarmu, maka pohonmu akan seberapa besar. Di ayat ke-6 Allah terus berkata, Taman Eden Israel, ranting-rantingnya akan merambak, semaranya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Kalau kamu masuk di dalam hutan, apalagi pagi hari, dipenuhi dengan harumnya bau pepohonan. Kalau kamu telat atau terlambat untuk masuk naik gunung, maka kamu tidak mencium bau ini. Maka kamu harus pagi sekitar jam 6 kamu keluar untuk mendaki gunung, kamu akan mencium bau harum pepohonan, bunga-bunga. Pada saat matahari muncul, semua ini akan sirna. Tetapi Allah berkata, pohon Lebanon harus bertumbuh rindang, berbau harum seperti yang di Lebanon. Kita terhadap pohon kehidupan ada satu pemahaman. Memang di kitab Kejadian ditujukan dalam satu pohon, tetapi di mana pohon itu kita tidak tahu. Dan benih model yang mana kita tidak tahu. Israel banyak menggunakan pohon untuk melambangkan Israel. Pohon ara itu adalah Israel, dan aku adalah pokok anggur itu juga Israel, dan di Kidung Agung di bawah pohon apel itu juga Israel. Di Israel setiap orang bisa melihat pohon kehidupan yang ditanam Allah di Israel. Alar-alarnya menjalar. Dia semarak seperti pohon jatun. Apakah pohon jatun juga melambangkan Israel? Dia juga pohon kehidupan. Allah menciptakan bermacam-macam pohon pepohonan dan bentuknya. Menyatakan ciptaan Allah itu sungguh luar biasa, sangatlah berlimpah, saling beradaptasi di setiap musim, saling untuk berbunga, menghasilkan buah. Dikatakan Efraim, kembalilah pada saat kamu pasmurmu tepat dan hatimu kembali berseru kepadaku. Kamu datang di depan pintu, kamu akan melihat Allah yang Bapa yang menantimu. Aku akan membawamu dan masuk dalam di Taman Eden. Kamu akan menjadi pohon Lebanon, kamu akan menjadi pohon zaitun, menjadi pohon anggur, semua pohon yang berbau harum.
Kemudian mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Dan tumbuhan akan seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur. Dia akan berkembang, bukan hanya pohon yang besar. Mereka orang seperti pohon gandum yang sepudak tingginya, dia pun akan berkembang. Dan juga pohon anggur mempunyai satu harum yang spesial yang termasyhur seperti anggur Lebanon. Kalau kamu tidak pas waktu untuk memanen, maka anggur akan masuk di rantingnya, di cabangnya. Kemudian akan menjadi anggur. Jadi orang bisa membuat anggur karena anggur sendiri bisa menjadi arak atau anggur ya. Kamu biarkan saja di situ, dia akan menjadi arak, menjadi anggur. Seluruh hutan penuh dengan pohon anggur yang tidak sempat dipanen akan menjadi anggur, arak anggur. Ini adalah berkat. Di situ Efraim, ayat ke-8, Efraim itu jawaban mereka dan respon mereka. Efraim berkata, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Perkataan yang tepat. Kita tidak perlu membayangkan berhala tinggi dan tinggi besar dan emas di dalam Allah. Yang selain Allah yang kita inginkan pun bisa menjadi berhala. Anggur pun bisa menjadi berhala, berjudi atau game. Itu semuanya bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Tetapi Allah tidak perlu membandingkan semua itu. Itu adalah level yang terendah. Jangan mengira Allah itu sangat mudah tersinggung dan membandingkan terhadap berhala, tetapi sesungguhnya berhala yang harus kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak terintegrasi dengan dia. Kita menggunakan buatan manusia sebagai ganti dia. Berhala yang terbesar dalam manusia adalah dirinya sendiri. Yaitu menikmati kenikmatan, menikmati akan segala kebiasaan buruk, yaitu mengutamakan perasaan diri, yaitu untuk memuaskan diri sendiri. Semua ini telah mengambil alih dia sebagai Allah, sehingga Allah tidak bisa menjadi Allah di dalam dia. Di kebaktian Allah, Pastor Joshua berkata, laki-laki pulang ke rumah. Sesungguhnya sangat ragu-ragu apakah saya harus mengambil bendera dan bersujud di situ. Sesungguhnya passwordnya sangat mudah. Jangan mengira itu sangat mudah, karena di hati kita penuh dengan bingkai-bingkai. Banyak sekali bentuk yang kita bikin dari diri kita sendiri. Berjalan itu mudah, mengambil satu bendera itu mudah, mengambil bendera dan sujud di hadapan itu satu perbuatan yang mudah. Tetapi bagi banyak laki-laki itu merupakan satu yang sulit, sedikit pun tidak bisa dilewati, yaitu melewati seperti pengalaman laki-laki, kesombongan dari laki-laki yang tidak kami lewati. Semua ini bukan bendera dan sujud, tetapi Pastor Joshua mengatakan sepatah kata, saya pun menyerah. Pastor Joshua berkata, laki-laki sebelum 60 tahun cuma mengutamakan diri sendiri, perasaan mengutamakan diri sendiri, dan tidak peduli akan atau merasakan perasaan orang lain. Saya pun ribut dengan istri saya pun ada perkataan ini. Kamu kira hanya kamu ada perasaan, aku pun ada perasaan. Maka perasaan pun muncullah.
waktu kebakar semakin api dihembus angin makin menyala murkanya. Ya, mengapa demikian? Mengapa saya tidak bilang pada saat dia memberitahukan akan perasaan, maka perasaan menekan diri mulai timbul. Ini satu perbedaan yang laki-laki punya perasaan, dia bisa dikeluarkan, tetapi laki-laki dia semakin menekan diri, semakin ditekan maka semakin meledak. Kata 2-3 patah langsung meledak. Kita tidak bisa dengan baik untuk berkomunikasi. Kita cuma tahu sendiri punya perasaan, tetapi kita menekan perasaan kita. Kita tidak peduli akan perasaan kita. Kemudian kita seperti orang yang normal hidup. Pada saat pendamping kita berkata perasaan kita tidak bisa terima. Setiap kali mengatakan ada hubungan dengan aku tidak bisa terima. Saya ada perasaan. Tapi mengapa kamu tidak bicarakan? Mengapa kamu tidak peduli, tidak komunikasi untuk diutarakan? Pada saat mau komunikasi langsung meledak untuk komunikasi. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala. Karena berhala-berhala itu ada di dalam hati kita. Berhala itu adalah diri kita sendiri. Kita menyembah diri kita sendiri. Kita menyembah akan perasaan kita sendiri. Kita merasa akan kemakmuran diri kita sendiri. Allah di dalam hidup kita akan hilang. Dalam Efraim ini password yaitu untuk berhenti menyembah diri sendiri, berhenti untuk memuaskan diri sendiri, berbaliklah untuk memuaskan Tuhan dan puas tahu akan perasaan. Pada saat Efraim berkata demikian, Allah pun menjawab mereka, aku ini seperti pohon senabur yang menghijau. Aku yang menjawab dan perhatikan mereka. Allah tahu dan hanya Allah yang bisa memuaskan kita. Allah berkata, aku seperti pohon senabur yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Allah seperti pohon senabur. Efraim yang menghasilkan dari nutrisi dari pohon untuk hidup. Allah bisa menyediakan bagi kita dan yang terbaik bagi kita. Kita tidak perlu merebut. Dan yang penutup, yang terakhir, ayat yang pertama, pengajaran ayah kepada anak untuk pulang rumah. Kedua, Allah menunjukkan berkat kepada Efraim, asal kamu bertobat, segala yang baik itu adalah milikmu. Buah kehidupan engkau dapat mendapatkan daripadaku. Dan di sini penulis menggunakan satu tanya, siapa yang bijaksana membiarkan dia? Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini. Pengalaman Israel dan kesalahan Efraim, dia begitu rusak, tetapi Allah berkata, aku mau kembali mencintainya. Dia anak yang gagal, tetapi Allah dengan kasih setianya terus untuk mengasihi dia. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahui, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Itu ada jalan keluar. Jalan itu bukan membengkok-bengkok, tetapi jalan itu lurus. Jalan kita membengkok, maka kita tidak bisa berjalan lurus. Kalau hati kita lurus, maka jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Orang-orang benar bisa menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Di jalan yang lurus dia tergelincir karena hatinya berbengkok, karena dia hatinya pemabuk. Jalan lurus tidak bisa dilurus. Mohon Tuhan untuk menolong kita
Bapa Sorgawi, jalanmu adalah lurus. Engkau memberikan jalan kami untuk bertobat dan mohon kami dengan lebih dekat lagi kepada Engkau. Laki-laki, semua laki-laki bisa untuk pulang rumah. Mari bersama kita menyembah Tuhan Allah kita. Allah selalu mengingatkan kita. Allah membuka jalan agar kita bisa kembali kepada Dia. Haleluya. Allah yang kekal pencipta, Tuhan pencipta, hikmat-Mu tidak terselami. Masa lalu, sekarang, dan akan datang, semuanya ada di tangan Engkau. Engkau tetap memelihara hidupku. Lenganmu sangat punya kuasa. Kemuliaan-Mu di atas segala sesuatu. Aku tidak akan goyah sebab Engkau Allahku. Yang menanti Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan seperti Raja Wali terlatih. Tidak akan lelah untuk berlari, tidak akan kekurangan karena
Kami hari ini kembali kepada Engkau, Tuhan. Walaupun kami di jalan yang membelok atau di jalan terjatuh, kami merasa tinggi, kami dibutakan, bahkan kami pun menyembah berhala, atau kami dalam menyembah berhala. Tuhan, kami hari ini untuk kembali kepada Engkau seperti Efraim, untuk memilih kembali kepada Engkau, sebab Engkau berkata kepada ini adalah password bagi kami dan kunci untuk kami, pertobatan kami. Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan kami, karena dosa kami tergelincir, baik itu rumah kami, nenek moyang leluhur kami, atau generasi kami berikutnya. Karena dosa-dosa ini kami terjatuh di Tuhan. Kami hari ini kami mengambil keputusan dan memilih untuk kembali kepada Engkau. Allah memberitakan satu password untuk pada Efraim. Pertama yaitu pengakuan. Dengan mulut kita mengaku pada Allah, berkata, ampunilah segala kesalahanku sehingga kami mendapatkan baik. Kami bersalah kepada Allah. Mari kita seperti kita berdoa dengan kata-kata yang bisa kita dengar. Kita berkata kepada Allah, Tuhan, aku dengan persembahan pengakuan kami untuk kembali pada ini adalah jalan, kunci jalan bagi kami. Kami mau pulang pertobatan kami. Tuhan, Engkau datang di hadapan, mohon Engkau mengampuni kesalahan kami. Tuhan, ampunilah kami tidak percaya pada Engkau dan mengandalkan Engkau. Tuhan, kami tak berdosa kepada Engkau. Kami memilih untuk menikmati dan memilih untuk perasaan sendiri. Tuhan, kami tidak bisa berkomunikasi dengan orang. Tuhan, kami tidak percaya diri. Tuhan, mohon Engkau mengampuni dosa kami. Adakala kami hanya mengutamakan perasaan kami sendiri, bahkan kami hanya memuaskan diri kami sendiri. Banyak sekali kami untuk ampuni segala kesalahan kami. Di tengah-tengah kami sungguh-sungguh tidak mengenal Engkau, bahkan menyisihkan Engkau. Bahkan kami pun tidak percaya pada Engkau dan mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengira dengan uang kami bisa menggantikan segalanya. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Kami pun ada menyembah berhala, baik berbentuk atau tidak. Ada kala kami juga menyampingkan Engkau ya Tuhan. Dan bahkan kalau kami pun kami bisa main game akan di dalam Kau hari ini kamu membelikan Tuhan, kami tidak ada Engkau. Mohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam hati kami tidak selaras dengan Engkau. Kami menyeleweng. Tuhan, kami memilih dengan bantuan orang lain. Kami tidak tahu Engkau sesungguhnya sangat mengasihi kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami sungguh berdosa kepada Engkau. Saudara-saudara, pada saat kita buka mulut untuk berdoa, semuanya kita harus mendeklarasikan, kita harus berjalan dalam jalan Tuhan yang lurus, dan kita mendeklarasikan untuk percaya kepada Allah dan mengenal bersama. Ikutin doa. Kita deklarasikan, kita tolak segala dosa-dosa, perbuatan dosa. Kita hanya datang di hadapan Allah. Mari kita bangkit bersama. Kita deklarasikan, kita sungguh untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan yang terkasih, aku rela, aku menolak segala dosa di dalam hidupku. Aku mau hanya percaya pada Engkau. Engkau adalah Allahku, dan karena Engkau Tuhan mengasihi saya, menciptakan saya. Engkau Allah yang mengenal aku. Aku hanya menyembah Engkau di jalan-jalan-jalan-jalan-mu yang lurus. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih pada saat kami tahu kepada kami tidak mengandalkan kekuatan lain. Kami tidak lagi menjadi anak yatim. Pada saat kami
bersandar pada Engkau, tangan-Mu yang kuat merangkul kami setiap orang. Tuhan, Engkau bila menyembuhkan dosa-dosa kami. Mohon Tuhan Engkau masuk di dalam hati kami. Setiap orang, saudara semua, di dalam hidupmu, adakah sakit penyakit yang sering-sering terjadi, atau di rumah tangga, di keturunanmu atau di keluargamu, baik itu sakit tubuh atau sakit jiwa? Kamu berseru pada Tuhan, Tuhan, pada saat hari ini aku bertobat kepada Engkau, Engkau menyembuhkan aku dan keluargaku. Kita berdoa bersama. Tuhan, aku seluruh keturunan keluargaku, aku sendiri, aku berseru kepada Engkau. Tuhan, aku hari ini mau bertobat kembali kepada Engkau. Mohon kesembuhan-Mu ada pada kami. Aku tidak lagi menjadi anak yatim. Aku merasa juga kamu seperti anak yatim. Kamu tidak bisa menerima Allah. Apakah Allah Engkau menciptakan aku dan menerima aku? Tuhan, aku begitu rendah diri, aku tidak bisa menerima diri. Apakah Tuhan sungguh Engkau mengasihi aku? Kamu tidak percaya diri. Dengan kepalsuanmu kamu baru bisa untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Tetapi hari ini Tuhan berkata, ya anakku, aku mau menyembuhkan engkau. Kalau itu adalah kamu letakkan tanganmu di atas hatimu, kamu tidak bisa merangkul, menerima bahwa Allah sungguh mengasihimu dan kamu adalah satu-satu ciptaannya. Ya Tuhan, kasih-Mu masuk di dalam kami, setiap orang yang meletakkan tangannya di dalam hatinya, dimanapun mereka berada, masuklah di dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, kasih-Mu tercurah di dalam hidup mereka. Curahkanlah kasih-Mu di dalam hidup mereka. Allah Bapa, Allah Bapa, Engkau adalah Allah Bapa, Bapa kami setiap orang. Walaupun orang di bumi ini meninggalkan kami, walaupun kami hidup dalam dosa kami ditolak dalam ketidakpercayaan kami, tetapi Tuhan Engkau mengasihi aku. Tuhan Engkau mengasihi aku. Tuhan, saat ini curahkan kasih-Mu kepada kami setiap orang. Masuk di dalam roh kami, menghapus segala tekanan karena kami terjatuh, kami ketidakberdayaan kami, kesebatangkaraan kami, pemberontakan kami, kemarahan kami, kesedihan kami. Tuhan, semua ini Engkau ambil. Roh Kudus, Engkau membawa kasih Allah dan pengurapan kesembuhan ini masuk di dalam kehidupan kami setiap orang. Lepaskan semua karena terganjal segala merasa benar sendiri, menyalahkan diri sendiri, keputusasaan, semua roh yang tidur dari musuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik semua roh tidur yang keluar dari hidup kita, seluruhnya keluar karena menyembah berhala, karena menyembah yang membawa roh yang membawa kita tertidur, dan juga pada keluarga, kuasa yang menidurkan kita hari ini, seluruhnya keluar dari hidup kita semua. Aku dalam nama Tuhan Yesus mengikat roh yang mentidur dan latar belakang kuasanya, sehingga mata kami tidak melihat tapi tidak mengerti, mata kami tuli, kami mendengar tapi kami tidak mendengar, hati kami tertidur sehingga hati kami tidak bisa normal menerima kasih Allah Bapa. Semua belenggu ini keluar dari hidup kami, keluar dari hidup kami, seluruhnya keluar dari hidup kami. Semua yang menekan, yang mengikatkan kami, yang menghalangi kami tidak bisa berjalan dengan normal. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, kamu harus keluar. Yang menekan kami, yang menerima segala
berkat yang indah dari Tuhan yang menghalangi semua ini keluar dari hidup ini. Tuhan, pulihkan segala perasaan kami, pulihkan penerimaan kami terhadap Engkau. Kasih-Mu Tuhan, kasih Allah Bapa hari ini harus masuk di dalam hidup kami, masuk di dalam hidup kami. Hati kami harus terbangun, roh kami harus terbangun. Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau masuk di dalam hidup kami dan menyembuhkan hidup kami setiap orang. Laki-laki pulang ke rumah. Pas Efraim harus merespon dari Allah. Apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala. Hari ini saya mengundang setiap laki-laki ini untuk datang ke mimbar. Hari ini kita lebih dalam lagi berdoa untuk hidup kita. Para kaum laki-laki, hari adalah harimu untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sebab laki-laki kita, hati kita perlu untuk pulang ke rumah. Ada perasaan kita seperti aku merasa benar sendiri, meninggikan diri saya. Saya merasa tidak perlu berdoa, dengan tangan aku berbuat, aku bisa sanggup. Tuhan, hari ini aku perlu untuk berdoa. Tuhan, anak-anakmu mau pulang sampai di rumah kita. Setiap laki-laki datang kita sujud. Dengan sujud kita sebagai untuk merasakan menyatakan dari diri kita. Dan juga hati, jiwa kita seluruhnya sujud menyembah di hadapan Allah. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu. Aku perlu Engkau, orang yang lemah lembut, orang yang merendahkan diri. Saya mengundang setiap laki-laki untuk berdoa untuk hidup-Mu. Untuk berdoa, mungkin kamu merasa diri tinggi hati, menyembunyikan diri sendiri, mengasihan diri. Kita berdoa untuk-Mu. Berdoalah untuk-Mu. Kita mengaku akan kesalahan kita. Setiap laki-laki, marilah buka mulutmu, sebab Allah Bapa ingin mendengar suaramu. Dengan kata-kata yang bisa kamu dengar, berdoa pada dirimu sendiri kepada Allah. Dan juga para perempuan, kita mengangkat tangan kita untuk berdoa bagi laki-laki. Pada saat seorang laki-laki pulang ke rumah, dia akan menuntun kita, dia akan menjadi kepala untuk membawa kita untuk berdoa.
Allah Bapa, kami berterima kasih. Tuhan, di saat ini saya mengundang setiap laki-laki untuk ikut doa saya. Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih Engkau menciptakan aku. Aku terlebih dahulu diciptakan. Engkau memberikan kami anugerah untuk terlebih dahulu memelihara seluruh bumi. Tuhan, kami seringkali merasa benar sendiri, membesarkan diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Tuhan, lewat Gereja 611 kami kembali untuk diperbaharui menghadapi kelemahan dari setiap laki-laki. Tuhan, dalam istiadat kami selalu merasa setiap laki-laki untuk dihormati, dan yang terpenting di dalam istiadat sering melihat laki-laki untuk dihormati dan dibesar-besarkan. Tuhan, kami hari ini tahu pada saat kami merendahkan diri, itulah yang terbesar. Tolonglah kami, Tuhan, mohon Engkau dengan nyata kami bisa menghadapi kelemahan kami. Tuhan, yang kesombongan yang tersembunyi di dalam kami, merasa benar sendiri, kami sering merasa tidak mau diajar oleh istri, dan kami menolak dia sebagai penolong kami. Kami merasa kami pun sendiri pun sanggup. Kami ingin menutup diri sendiri karena kami tidak ingin menghadapi diri sendiri, karena perlu untuk diperbaiki. Telinga kami tidak mau mendengar, di dalam hati kami tidak mau menghadapi. Kami mudah marah dan pasti marah. Dengan kemarahan kami menghadapi ketidakbaikan kami dan menghalangi orang untuk mendekat pada kami. Tuhan, kami mengaku hanya mengasihi perasaan kami sendiri. Bahkan kami tergelincir dalam samudera raya. Merangkul pada rendah diri kami, mengasihani diri sendiri. Bahkan kami terbelenggu dalam emosi kami depresi. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, mohon Engkau menolong kami agar kami jangan menekan diri menghadapi perasaan kami yang nyata, agar kami belajar untuk menjamaahkan perasaan kami dan mendengar perasaan orang lain. Pada saat kami mau mendengar, merasakan hidup kamu pun bisa berkelim, dan kehidupan kami semakin kuat, dan kami bisa berhubungan dengan orang lain. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Sungguh kami banyak celah-celah. Mohon Engkau memberi kami hati yang mau merendahkan diri dan hati untuk berdoa. Kami tahu Allah Bapa sangat berkenan akan doa kami. Ingin akan pengakuan dari laki-laki agar kami selalu merendahkan diri dalam Engkau, dan kami dapat dengan bendera dengan nyata di hadapan Engkau, dan selalu berdoa di hadapan Engkau dengan doa penyesalan. Tuhan, mohon pertolongan Engkau. Allah Bapa, mohon Engkau menolong aku, karena aku sungguh-sungguh di dalam jiwa ragaku seluruhnya kembali pada Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau membuka jalan bagiku, jalan yang hidup, yaitu jalan merendahkan diri, pengakuan dosa, bertobat, dan untuk kembali. Engkau tolong kami agar hati kami lemah lembut dengan memberikan korban persembahan dari pengakuan kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita mau sungguh-sungguh untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan agar kita bersama seperti laki-laki pun kita mari bangkit bersama. Bagi perempuan yang di arena, silakan datang ke mimbar. Pada saat kamu berjalan, kamu pun melambangkan kamu mau kembali kepada Tuhan, dan kita semua menjadi pohon kehidupan, agar kita bersama menjadi pohon kehidupan kembali kepada Tuhan dengan merendah diri, dengan mencari pertolongan darinya. Haleluya.
Terpujilah Bapa. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua. Hosea pasal 14, setiap berkat di seluruh kitab Hosea ini ada pada kami setiap orang, agar kami tidak ingkar, kami seluruhnya mengikuti Engkau Allah, agar kami masuk dalam Taman Eden, menikmati segala berkat, menikmati segala buah datang dari Allah, agar kami setiap orang kami bisa dipuaskan dan kenyang mendapatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.